Oh, videonya. Jadi rekan-rekan polsek di luar, ya mohon diarahkan warga yang masih tinggal di luar, yang masih di luar, untuk segera mengisi kursi yang masih kosong. Di aulanya mungkin kita mulai aja ya Bapak. Oh, siap. Ya, kita mulai kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Kapolresta Palu,
Bapak Kombes Pol Barliansa SIK MH, yang kami hormati para pejabat utama Polresta Palu, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Lere, yang kami hormati rekan-rekan Kanit, seluruh personil Polsek Palu Barat, yang kami hormati, kami banggakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh RT RW se-Kelurahan Lere yang sempat hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita mesti diberikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk hadir bersama-sama menghadiri undangan Bapak Kapolresta Palu dalam rangka Jumat Curhat di Kelurahan Lere ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kegiatan Bapak Kapolresta pada pagi hari ini, yaitu Jumat Curhat, ini adalah program dari Polresta Palu dalam rangka mendengarkan langsung keluh kesah atau curhat dari masyarakat kaitannya dengan Kamtibmas atau bagaimana permasalahan warga yang ada di Kelurahan Lere ini. Ya, nanti silahkan digunakan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyampaikan keluh kesahnya atau saran masukan. Kira-kira seperti apa sebaiknya Polri bekerja di wilayah Kelurahan Lere ini untuk menjadi pedoman bagaimana kami bisa memperbaiki kinerja ke depan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk waktu kegiatan kita siang hari ini, karena mengingat hari ini hari pendek, hari Jumat, sehingga kita batasi waktu sampai pukul 11.30. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2 jam dari sekarang untuk kita manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi keluh kesah bisa terjawab semua dan bisa kita mendapatkan jawaban dengan puas. Nah, untuk mempersingkat waktu, ada rundown acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Lurah Lere. Olehnya itu kita kasih kesempatan untuk Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolresta Palu beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Kapolsek Palu Barat beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua RT RW yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan saya hormati, saya banggakan seluruh warga Kelurahan Lere yang juga sempat hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mana pada pagi hari ini kita walaupun cuaca mendung masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul-kumpul bersama di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu panjang, izin Pak saya menyampaikan sedikit secara ringkas tentang Kelurahan Lere ini atau profil Kelurahan Lere. Bahwa Kelurahan Lere ini pada tahun 2018 kemarin juga mengalami atau berdampak langsung pada peristiwa gempa dan tsunami yang menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa. Dan alhamdulillah saat ini warga Lere berupaya juga untuk bangkit kembali untuk membangun daerahnya. Luas wilayah Lere ini Pak sekitar 2,5 km persegi atau 205 hektar. Nah, jadi Kelurahan Lere ini salah satu juga kelurahan yang cukup luas untuk wilayah Kota Palu di antara kelurahan-kelurahan lainnya. Adapun jumlah penduduknya, jumlah kakak mungkin sekitar 400-an, 400 kakak yang terdiri dari di antara mata pencariannya seperti juga kelurahan-kelurahan lain. Ada yang ASN, TNI, Polri, wira swasta, pengusaha dan lain sebagainya. Namun juga karena
kelurahan Lere memiliki garis pantai atau berada di pesisir pantai, maka sebagian lagi berprofesi sebagai nelayan sebagai mata pencariannya. Untuk masalah ketertiban, keamanan di Kelurahan Lere juga sudah dibekali dengan Satgas Pancasila, dan alhamdulillah juga kami didukung oleh Babinsa dan Babin Kaptimas yang selalu setia dan siap selalu membantu pemerintah dan warga Kelurahan Lere. Mayoritas di Kelurahan Lere ini Pak adalah etnis Kaili atau penduduk lokal, dan agamanya mayoritas juga agama Muslim, walaupun ada agama-agama yang lain. Saya kira itu saja yang saya secara ringkas tentang profil Kelurahan Lere. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir, saya berharap dan sangat diharapkan untuk menyampaikan segala unek-unek atau curhat atau saran-sarannya kepada Bapak Kapolres Kota Palu. Nah, ini adalah kesempatan yang baik untuk menyampaikannya. Saya kira ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutannya Pak Lurah. Baik, berangkat ke acara berikutnya. Arahan Bapak Kapolresta Palu sekaligus membuka acara Jumat Curhat di Kelurahan Baru pada hari ini. Waktu dan tempat disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Lere yang sudah hadir bersama kami. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dari tokoh masyarakat, dari tokoh adat, dari tokoh agama, tokoh wanita yang hadir, tokoh pemuda, ketua RW dan RT sekelurahan Lere, dan saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga yang kami hormati dan sekalian saya perkenalkan para PJU, pejabat utama Polresta Palu yang ikut bersama saya, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan bidang masing-masing yang mungkin ada kaitannya. Nanti Bapak Ibu sekalian bertanya, nah nanti kepada langsung ahlinya yang akan menjawab. Nah, sebelah kiri saya ini adalah Bapak Kapolsek Palu Barat, mungkin tidak asing lagi karena beliau juga sudah menjabat selaku Kapolsek Palu Barat ini kurang lebih sudah 1 tahun ya Pak ya, 1 tahun. Kemudian di belakang kami Bapak Ibu sekalian, nanti mohon berdiri Bapak Ibu sekalian ya, Bapak-bapak, ini Kasat Intelkam AKP Heski Supit, Pak Heski Supit Pak ya, beliau ini Kasat Intel. Jadi tugasnya itu lidik, kemudian penggalangan, kemudian apa lagi Pak? Pamgal, lidik, pengamanan, penggalangan. Pokoknya sejenis kayak gitu lah Pak Ibu sekalian. Ya, melidik, menggalang, pengamanan juga seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kasat Intel. Selanjutnya ini Kasat Lantas. Ini Pak Made Arda. Beliau ini orang Bali, asli Bali. Nah, ya ini Kasat Lantas. Jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait masalah penilangan, mungkin masalah etle, mungkin masalah penutupan jalan, adanya hajatan. Kayak tadi saya lewat ada tutup jalan. Ah, tuh ada tenda yang berdiri itu Pak Lurah itu. Itu bagaimana Pak? Nah, seperti itu. Nanti kami jawab kalau memang ada itu bertanya. Kemudian selanjutnya ini Pak Kasat Res Narkoba. Nah, tepuk tangan dulu.
Kayaknya Bapak ditunggu-tunggu ini, Pak Marten Tanda. Kayak bilang narkoba. Iya. Narkoba ini memang jadi momok bagi masyarakat. Nah ini beliau di Kasat, ya Kasat Pres Narkoba ini, AKP Marten Tanda. Ya baik. Oh sering lihat. Oh sering lihat. Baik. Selanjutnya AKP Sugeng Priyono, ini beliau ini Kasat Binmas, Babin Kamtimas. Itu beliau inilah bosnya Babin Kamtibmas yang ada di seluruh kelurahan di Kota Palu, termasuk beliau ini pembinanya, bosnya. Nah ini Pak Sugeng Priyono ya. Nah, kemudian selanjutnya ini Wakasat Reskrim ya, Pak Alexander, AKP Alexander, Kasat Reskrim hadir kegiatan dengan Bawaslu Pak Ibu sekalian di Kalora yang di atas itu. Ada kegiatan sentra Gakumdu terkait masalah pemilu. Nah ini diwakilkan oleh Wakasat Reskrim Pak Alexander. Kemudian selanjutnya ini AKP Rudi Cornelis, beliau ini Kasat Samapta. Nah mungkin agak bingung ya Pak Ibu ya, Kasat Samapta ini punya tugas fungsi tutur jawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli. Jadi kalau ada anggota-anggota patroli jalan raya menggunakan sepeda motor roda 2 berbaju seperti kayak beliau ini, nah ini beliau ini bosnya nih Pak Ibu sekalian. Nah, Pak Bu, kami mau ada anggota patroli gini. Nah, ini beliau nih yang tugasnya nih. Nah, seperti itu. Ya, nah sekalian saya juga memperkenalkan diri, nama saya Barliansa, saya Kapolresta Palu, jalan bulan ke-9 saya menjabat Kapolresta Palu ini. Jadi saya adalah Kapolresta Palu yang berpangkat kolonel, kombes yang pertama, karena sebelum saya masih pangkatnya letnan kolonel atau AKBP. Karena tipologi Kota Palu ini dinaikkan Polresta, jadi Polresta, maka yang menjabat Kapolresta Palu sudah berpangkat Komisaris Besar Polisi, atau kalau kalangan TNI itu namanya kolonel. Nah, seperti itu. Baik, itu perkenalan kami kepada ibu sekalian. Setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, setiap sesi itu ada 3 orang penanya. Jadi penanya pertama nanti sebutkan nama, asalnya, misalnya kayak gini, nama saya Fulan A, saya ketua RT berapa, RW berapa, itu perlu saya catat nanti Bapak Ibu sekalian. Atau nama saya Fulana B misalnya, ini ibu kan, saya dari lurah apa dari RT RW mana. Jadi setiap sesi 3 pertanyaan, dan saya minta karena waktu kita ini pendek Pak Ibu sekalian, tidak terlalu panjang pembukaannya, bertanya aja langsung, Pak Ibu kayak gini nih, kami bertanya Pak Kapolres, seperti itu. Jadi waktu nggak banyak terbuang-buang, karena saya yakin mungkin seluruh Bapak Ibu sekalian ini mungkin ada untuk bertanya. Demikian, mengingat waktu, saya kembalikan kepada Pak Kapolsek. Kita mulai dengan sesi pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kapolresta Palu atas sambutan dan arahannya. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, sesi curhat atau sesi tanya jawab. Ya, untuk sesi pertama kita buka 3 penanya. Silahkan yang bertanya, ya angkat tangan dulu Pak. Siapa semua? Ya, beliau. Siapa lagi? Silakan. Ya, satu lagi. Baik. Ya. Silakan Bapak Tabe. Kalau dibantu Pak. Dibilang tadi tidak terlalu makan waktu. Keluhan kami masyarakat atas nama saya Sakir di RT 4. Mantan ketua RT. RW Pak. RW 1. Pak Sakir ya. Iya. Terus keluhan kami yang di Jalan Jubili mengenai debu Pak. Jadi setiap 1 minggu itu biar baju habis dicuci Pak, tetap kotor kembali. Cuma itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahab, Ketua RT 04 RW 2 Kelurahan Mene, dan juga saya sebagai lembaga adat Panggona.
Terima kasih Bapak Kapolres sudah datang bersama-sama untuk curhat-curhat hati. Alhamdulillah, yang kami hormati Pak Lurah dan narasumber sebagai Pak Kapolres sendiri bersama seluruh jajarannya. Di kelurahan kami, Babin Kamtipmas bekerja sangat baik dan berbaur dengan masyarakat di kelurahan kami. Dari 33 RT 6 RW Pak yang tadi disebutkan ini. Alhamdulillah, kalau kami lihat sebagai ketua RT, kerjasamanya antara warga, ketua RT, RW bersama Babin Kamtipmas cukup baik sampai saat ini. Nah, kemudian kadang-kadang di kelurahan kami Pak, cerita warga di kelurahan sebelah nakal dari dulu. Nah, kalau kita review kembali Pak dari tahun 50-an sampai sekarang, memang sering perkelahian terjadi antara kelurahan baru kemudian dulu. Nah, kita review saja serupa. Nah, sampai saat ini 7 perkelahian tahun 2015-16 baru dengan lere bahasa kasarnya tempur perang. Nah, alhamdulillah selesai semua Pak dengan damai di rumah adat Suraya. Nah, di kelurahan kami ini Pak juga, kalau kami lihat sebagai warga, saya sudah 60 tahun Pak, lereng tidak yang memulai Pak. Nah, biasanya orang yang memulai, baru lereng membalas. Nah, itu kejadian yang selama ini, dia istilahnya bukan memulai persoalan, tapi dia pertama baru dibalas. Nah, kejadian itu sering terjadi kelurahan kami sampai detik kemarin baru dengan lereng berkelahi 2015-16. Nah, alhamdulillah cerita-cerita di luar ini, tapi di dalam ini Pak banyak kegiatan remaja. Ada sanggar seni Suraya yang berjalan sampai saat ini. Kemudian ada padepokan perguruan naga laut, Silat Naga Laut di Jalan Lembang, padepokannya. Dan banyak juga di sini alhamdulillah remaja di sini kegiatannya juga banyak. Nah, kami sebagai RT melihat kebetulan kepada mereka. Bola kaki, ada di taman grup juga yang sampai sekarang masih eksis ketika di undang-undang untuk sepak bola. Nah, 3 ini kegiatan kampung kami Pak. Alhamdulillah warga Kota Palu, khususnya pemerintah provinsi maupun kota kerjasamanya baik dengan warga kami di sini. Nah, karena kegiatan di sini ada. Nah, kalau kita mau berbicara narkoba, mungkin semua kelurahan ada. Nah, ini juga tidak luput dari narkoba juga ada. Tapi kegiatan kemasyarakatan banyak juga. Ada kegiatan kan sudah bertanding kemana-mana. Nah, bola kakinya juga ada, diundang kemana-mana dengan grup Adi Taman. Kemudian seninya juga sering muncul di televisi, sanggar seni Suraya. Nah, bicara yang di luar itu, ini akhirnya datang lere yang sebutkan bahwa lere itu kan awalnya tidak siapa yang salah sekarang, tapi warga Kaili Pak Kapolsek dia dimulai dulu baru membalas. Nah, kalau membalas ini sudah rombongan, sudah kelompok lah, dia dipukul di kelurahan lain, di tempat lain sendiri. Ketika dia mau lapor di sini, sudah tanpa tanya, serang. Nah, kejadian itulah yang sampai saat ini kadang-kadang warga kelurahan lain melihat bahwa lele bukan yang memulai, awal-awal bukan yang memulai, orang memulai baru dibalas. Nah, orang bilang kalau di bola itu serangan counter attack, serangan balik lebih dahsyat itu. Nah, saya kira ini masukan Pak Kapolresta. Mudah-mudahan warga di kelurahan lain melihat kami tidak sebelah mata, jangan melihat narkoba. Saya kira narkoba di kelurahan ada, Indonesia ada narkoba, di mana-mana narkoba yang ada. Nah, tinggal memberantasnya bagaimana? Nah, jadi saya kira ini Pak Polsek, di kelurahan ada perguruan naga laut, ada sanggar seni Suraya, kemudian ada bola kaki. Jangan sampai sekarang ini diundang kemana-mana Pak Kapolres. Saya kira ini hanya merupakan masukan kepada Kapolsek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam panjang lebar. Ya, izin Pak Kapolres. Nama saya Hasnur dari Ketua Karang Taruna Dato Karamat, Kelurahan Lere. Ya, pertama Pak, terima kasih atas kedatangannya di wilayah Kelurahan Lere, di mana wilayah Kelurahan Lere ini di setiap harinya pasca
tsunami kemarin Pak. Jadi warga Lere sebagian Pak sudah berada di Puntap Tondo di Cumi-Cumi Pak, di pesisir pantai akibat kejadian kemarin Pak 2018. Jadi terkait juga dengan tsunami kemarin Pak, beberapa warga yang masih bertahan di lokasi masing-masing. Kemudian Pak, pembangunan jembatan dan tanggul sementara sudah masih proses Pak. Jadi terkait tadi pertanyaan dari Pak RT juga, yaitu masalah debu, yaitu terkait dengan kendaraan trek, yaitu baik muatan pasir, batu dan sebagainya, itu melalui jalur dari pantai sampai pernah mereka masuk di wilayah jalur Pangeran Hidayat tanpa menutup treknya dengan terpal. Itu yang sangat mengganggu. Artinya saya hanya menyambung tadi dari pertanyaan Bapak sebelumnya. Kedua, trek ini juga terkadang juga lajunya tidak terukur. Maksud saya begini Pak, setiap truk atau kendaraan ketika memasuki pemukiman setidaknya lajunya itu diturunkan karena memasuki wilayah pemukiman. Jadi saya mohon Pak, tolong terkait dari mungkin Kapolsek juga bisa sampaikan kepada pihak waskita yang mengerjakan jembatan ini, setidaknya trek-trek pengguna ketika memasuki wilayah perkampungan diharapkan untuk menutup treknya dengan terpal dan kecepatan lajunya agar diukur gitu, tidak laju. Saya bisa tambah lagi Pak Kapolres terkait juga itu. Alhamdulillah Pak, kami di Kelurahan Lere di wilayah Lere ini dengan hadirnya Babin Kamtibmas juga Pak Eko, alhamdulillah selalu sharing dengan baik itu kebudayaan, keagamaan dan sebagainya. Kami sangat bersyukur dengan keberadaan beliau. Cuma kami hanya meminta kami dari Karang Taruna setidaknya mungkin ditambah lagi dari Kapolsek Palu Barat tentang mungkin apa ya, biasa kayak keluar malam begitu Pak, kalau bisa anggotanya juga mengontrol 1 kali 24 jam setiap wilayah-wilayah di Kelurahan Lere. Mungkin dengan adanya isu Pak, jujur dengan adanya isu tentang penculikan anak, walaupun itu hanya hoaks, tapi setidaknya kewaspadaan dari pihak kepolisian tidak lain adalah supaya menumbuh resah dari masyarakat itu hilang Pak, ketika pihak kepolisian atau pihak Polsek Palu Barat menjalin atau patroli di wilayah-wilayah Kelurahan Lere itu sendiri. Pak, terima kasih. Yang ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Sahir, Ketua RT 4 RW 1, juga bersamaan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Hasnur ya, selaku Karang Taruna di Dato Karama di Kelurahan Lere ini. Nah, terkait dengan masalah pembangunan yang lagi berjalan, pembangunan jembatan 4 ya, yang roboh itu Pak ya, jembatan 4 ya, yang baru-baru ini groundbreaking oleh Kementerian PUPR yang dihadiri oleh Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Wali Kota, dan itu juga termasuk ya harapan kita semua masyarakat Kota Palu agar jembatan itu yang terputus bisa dibangun kembali, dan itu bantuan dari negara Jepang, masalah JICA. Nah, begitu juga adanya pembangunan hunian tetap yang dilaksanakan oleh PUPR sarana permukiman apa masalah itu yang dilaksanakan di daerah Tondo 1, Tondo 2. Nah, ini semua juga untuk masyarakat yang memang mengalami langsung dampak langsung terkait masalah gempa bumi dan tsunami dan likuifaksi yang terjadi tahun 2018. Terkait dengan masalah proses pembangunan ini, tentu terjadilah hilir mudik kendaraan angkutan material. Nah, sebenarnya Bapak Sahir sama Mas Hasnur ya, Bang Hasnur, nanti lebih jelasnya Pak Kasal Lantas nanti menjawab ini ya.
Ya, nanti saya juga bilang sama Pak Kasalantas panggil itu, ya panggil itu apa PT Waskita itu bagian kendaraan, nah, angkutan itu dipanggil, ya dipanggil, suruh ngadep ke saya kalau nggak sekalian, ya. Jadi setelah ini nanti dipanggil Pak Kasalantas ya, kita bersurat kita panggil nanti. Nah, ya, yang intinya adalah semua kegiatan dalam rangka pembangunan buat Kota Palu ini tetap kita dukung Bapak Ibu sekalian. Namun dalam prosesnya itu tentu perlu ada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang jelas, jangan sampai mengganggu kepentingan orang banyak, ramai orang banyak atau kenyamanan orang banyak. Itu pada prinsipnya seperti itu. Ya Pak ya, itu yang di jalan cumi-cumi dan sebagainya, pasir, debu dan sebagainya. Nanti ini urusan kami. Ya, setelah ini nanti langsung kami tindak lanjuti, nanti saya panggil bersurat saja, bersurat, nah, menghadap ke saya ke Kasalantas, ya, oke. Kemudian Pak Sahib sudah terjawab ya Pak ya, kan kita tindak lanjuti, kita panggil. Nah dari Bang Hasnur juga terkait masalah penculikan anak, iya rasa-rasa. Tadi sudah disampaikan juga berita penculikan anak di Provinsi Sulteng ini 0 kasus Pak. Jadi tidak ada pernah terjadi kasus penculikan anak di Provinsi Sulteng. Nah, kalau satu provinsi 0 kasus, ya berarti otomatis Kota Palu juga 0 kasus. Jadi tidak pernah terjadinya kasus penculikan anak yang ada di Kota Palu. Namun mungkin Bapak Ibu sekalian menerima video WA dari teman, kolega, rekanan, sanak saudara, handai tauladan, dikirim ke kita, di-share. Oh ini ada isu penculikan anak sebagainya. Ini adalah berita hoax, ya, tidak benar, ya tidak benar. Oh di Jalan Maluku, di panti asuhan Balai Keselamatan terjadi penculikan anak, itu tidak benar. Di daerah Sendue, di Kabupaten Donggala terjadi penculikan anak Pak Lurah, itu tidak benar. Kemarin hari Kamis saya juga tatap muka dengan masyarakat di Pasar Impres Lantai 2 Bang Baru, Kelurahan Baru. Itu Pak lurahnya ngomong sama masyarakat, kemarin itu benar hampir itu kejadian mau penculikan. Saya bilang tidak. Jadi jangan kita seperti itu. Nah makanya ada kiat-kiat yang harus kita tanamkan pada diri kita Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan sama Bang Hasnur tadi itu. Yang pertama, sampaikan nanti kepada keluarga kita. Yang pertama, apabila kita itu mendengar, mengetahui, dapat informasi berita adanya tentang terkaitnya penculikan anak itu, tolong kita calm dulu, tenang dulu gitu loh Bapak Ibu sekalian, jangan langsung panik. Karena kalau kita langsung panik, berpikir rasional kita ini dikalahkan dengan emosi kita Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya yang pertama, kalau kita mendapatkan berita, ada kabar, anakku diculik orang misal ini, maka tenang dulu, tenang. Nah, jangan terlalu dia namanya kaget, wajar, tapi kendalikan diri supaya kita bisa berpikir secara rasional. Nah, jangan terlalu berlebih-lebihan, itu pertama dulu. Nah, yang kedua, apabila kita mendapatkan berita tentang penculikan hoax tadi, maka jangan langsung dipercaya Bapak Ibu sekalian. Jangan langsung dipercaya itu. Ya, caranya bagaimana Pak supaya kami ini bisa percaya? Tanyakan kepada ahlinya. Nah, kepada siapa Pak? Bertanyakan kepada ahlinya. Ya kalau nanti Ibu Bapak sudah nanti saving nomor HP saya, nanti saya kasihkan nomor HP saya. Tanya aja langsung sama Kapolres Palu. Benarkah Pak Kapolres Palu ada penculikan anak kemarin gini? Saya jawab nanti. Nah, jadi langsung bertanya kepada sumber yang memang bisa memberikan jawaban yang pasti. Jangan katanya ini yang bahaya. Ya, nah saya kasih nomor HP saya kepada Ibu sekalian. Silakan kalau mau dicatat. 0812
0812 716 85300. Ya, saya ulangi lagi sekali lagi, 0812 716 85300. Itu nomor HP saya. Silakan Bapak Ibu sekalian WA saya. Di WA saja, tidak usah ditelepon. Kalau ditelepon, saya tidak ada saving nomor Bapak. Saya nggak tahu yang telepon ini siapa. Kalau Bapak Ibu WA, sampaikan. Contoh, Pak Kapolres, nama saya Hasnur Karang Taruna, Datuk Karama, Kelurahan Lere, gini Pak, saya menyampaikan gini. Jadi saya tahu, saya pasti akan balas, pasti akan saya jawab, pasti. Tapi saya akan jawab itu setelah saya nanti kegiatan dalam waktu ada waktu saya buka-buka WA saya itu, saya balas itu semua nanti. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kedua, tanyakan kepada orang-orang yang memang sumbernya, sehingga berita yang kita dapat ini pasti ternyata ini beritanya bohong. Nah itu. Nah yang ketiga, kita ajarkan Bapak Ibu sekalian kepada anak kita, khususnya anak kita yang masih kecil-kecil ini loh, yang mungkin ya kelas-kelas SD atau di bawah 5 tahun, bahkan di bawah 3 tahun. Ajarkan kepada putra-putri kita yang masih kecil-kecil ini agar tidak serta-merta terpengaruh ajakan rayuan orang yang tidak dikenal, yang diiming-iming dikasih permen, dikasih uang. Tuh. Ajarkan. Kita tanamkan kepada anak kita bahwa kalau ada orang yang dikenal, jangan cepat mau dikasih ini, ambil, jangan. Ajarkan, ditanamkan itu, sehingga kalau ini terjadi, dia langsung bisa mengambil sikap, balik ke orang tuanya, lapor ke orang tuanya. Nah seperti itu. Kemudian kepada anak juga, jangan kita dilengkapi dengan perhiasan Bapak Ibu sekalian, mungkin dipasang kalung, gelang, emas. Nah, kejadian di Sindue di Kabupaten Donggala itu sebenarnya adalah penjambretan. Mau dijambret itu kalung, cuman karena ini pelakunya, korbannya ini anak-anak, teriakannya muncul penculikan anak, karena sudah viral di lingkungan masyarakat penculikan anak. Nah setelah ditangkap oleh masyarakat, kita lakukan pemeriksaan awal kepada tersangka, niatnya menjambret, bukan untuk menculik anak. Nah ini contohnya Bapak Ibu sekalian, gara-gara apa? Perhiasan tadi. Nah tolong itu tidak maksudnya dipasang ke anak-anak kita, sudah simpan aja lah, daripada nanti hilang, tercecer dan sebagainya. Kemudian yang keempat, nah ini lagi nih, kita orang tua ini, termasuk saya juga orang tua, saya juga punya anak. Ya, di saat anak kita keluar dari rumah, entah mungkin Bapak Ibu sekalian mengajak anak kita itu katakanlah ke mall misalnya, atau ke tempat hiburan, permainan, wahana anak-anak misalnya, atau ke pinggir pantai. Sesibuk apapun juga Bapak Ibu kita ini, tolong mata kita awasin anak kita, itu loh. Ya, kadang mohon maaf ini ibu-ibu nih, saya kadang salut juga Pak Kapolsek, Pak Lurah, sama ibu-ibu. Seorang ibu berangkat ke pasar, diajak anaknya 3 orang ikut, yang notabene masih kecil-kecil. Ibu itu sambil belanja, kadang saya salut sama ibu-ibu itu, sambil belanja tapi bisa juga bawa anaknya 3 orang misalnya seperti itu. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, dengan situasi seperti itu sangat riskan sekali itu. Ya, dengan konsentrasi terbagi-bagi, tapi kita juga harus mengawasi anak kita. Contoh lagi yang lain Bapak Ibu sekalian, keteledoran kita, contohnya seperti ini. Saya sering mendapatkan seorang bapak atau ibu membunceng anaknya yang masih kecil di belakang. Betul Pak, sering dapat Bang? Nah, kemudian disuruh memang peluk badan ke ayahnya, ke ibunya, disuruh peluk, disuruh pegang tangan seperti ini. Tuh, kita bawa motor, konsentrasi kita ke depan. Nah,
Nggak tahu kalau anak kita ini Bapak Ibu sekalian kalau di motor kan gerak terus kena kipas angin itu ngantuk Pak Ibu sekalian, mengantuk. Nah, mengantuk. Nah, dengan kondisi dia mengantuk, kira-kira bisa nggak terlepas itu pegangan tangan anak kepada kita dan anak kita bisa jatuh dari motor? Bisa, itu pulang akan terjadi. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kita ini nggak awas kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian yang kelima, apabila Bapak Ibu sekalian melihat adanya hal-hal yang ganjil tadi itu Bang Asnur, nah segera laporkan kepada kami aparat polisi yang terdekat. Laporkan, Pak, kami curiga ini ada orang yang akan menculik anak kami. Di mana? Kayak gitu kan, kita akan datang segera. Nah, itu kiat-kiat yang saya sampaikan kepada ibu sekalian, dan ini semua sudah saya sampaikan. Saya sudah diwawancarai televisi Republik Indonesia Provinsi Sulteng. Saya sudah wawancara langsung. Saya juga sudah bicara di media sosial. Saya juga sudah memberikan himbauan-himbauan dalam bentuk meme di media sosial terkait dengan masalah isu penculikan anak ini adalah hoax. Baik, oke Bang ya. Kemudian dari Pak Wahab terkait masalah Bapak bicara ini sepertinya apresiasi informasi saja kepada kami ya Pak ya, masukan kepada kami. Nah, Pak Polsek nanti Bapak ya, Bapak jawab terkait masalah Babin Kamtibmas Pak. Babin Kamtibmas kita ini setiap kelurahan itu minimal ada satu Babin Kamtibmas. Namun ada beberapa kelurahan itu 2 Babin Kamtibmas sesuai dengan ketentuan yang ada di Satbinmas. Kita ini ada 57 Babin Kamtibmas yang tersebar di seluruh Kota Palu. Kalau 46 kelurahan kita 57, berarti ada 8 kelurahan yang isinya 2 Babin Kamtibmas. Saya nggak tahu kelurahan daerah ini berapa Babin Kamtibmas. Nah, memang jatahnya 1 sementara ini Pak Wahab. Ya, iya, iya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kita juga terkendala dengan jumlah personil. Jumlah personil jajaran Polresta Palu dan Polsek jajaran ini hanya 636 saja Pak. Iya, ya, terbatas personil Ibu. Tapi di sini kalau sekali jadi tambah 1 juta kayak teman. Kan masih ada Pak Kapolsek Palu Barat, masih ada nanti Pak Kapolsek Palu Barat nanti yang akan bicara lebih lanjut terkait masalah pertikaian antar kampung tadi, termasuk juga masalah Kamtibmas ya Pak ya. Nah ini saya serahkan sama beliau nih untuk menjawab. Silakan Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Kapolresta. Baik, saya tanggapi atau saya jawab daripada masukan daripada Pak Wahab tadi kaitannya masalah perkelahian. Katanya masalah perkelahian ini adalah sebuah potensi konflik yang betul-betul menjadi atensi kami, dan kami selalu diwanti-wanti oleh Pak Kapolresta khususnya untuk perkelahian antar kelompok itu agar betul-betul dijaga dan betul-betul direspon, jangan sampai kita lambat, karena potensi perkelahian itu terkadang 1 lawan 1, tapi kondisinya seperti tadi pulang ke kampungnya atau baru dia provokasi teman-temannya, keluarganya sehingga nyerang. Dan ini mohon izin Pak Kapolresta bahwa ini pernah terjadi di Kelurahan Lere. Jadi bulan pertama kami menjabat, jadi terjadi perselisihan antara pemuda Kampung Lere dengan Donggala Kodim. Itu di bulan pertama saya menjabat. Kemudian dan mohon izin Pak Kapolres, buntutnya itu kami beli motor Pak. Jadi saya Pak Camat dengan Porkopim Kecamatan patungan kita ganti motor, karena efek daripada perkelahian itu terjadi bakar-bakaran, kemudian bakar motor. Nah, karena kami masih pelajari suasana Kamtibmas pada saat itu, nah saya dapat jawabannya seperti yang disampaikan Pak Wahab tadi, bahwa di Kampung Lere ini kalau diganggu reaksinya cepat, kemudian responnya cepat. Makanya sebelum terjadi kejadian sampai jam 5 subuh, jam 8 pagi kami sudah mediasi. Kami hadirkan, kami Pak Camat dan Ramil, termasuk Camat Ulu Jadi juga kita hadirkan semua. Dan keputusannya karena yang dipermasalahkan adalah kerugian,
kerugian, sudah korban dipukul, motornya dibakar pula. Sehingga pada saat itu kita sepakati, oke, kita damaikan kedua belah pihak, kemudian kerugian kita pulihkan. Tapi tidak ada masalah Pak, itu salah satu upaya dan memang menjadi komitmen kita bahwa kita harus mengingat korbannya pada saat itu memang warga Lere yang memang harus dibantu dan hari itu kami langsung diselesaikan juga kemudian. Kaitannya masalah Kamtibmas itu menjadi atensi kami Pak, dan kami juga mohon bantuannya dari tokoh-tokoh masyarakat untuk senantiasa jangan henti-hentinya mengingatkan warga, utamanya anak muda, yang sampai permasalahannya sepele di luar hanya karena mungkin karena pacar, seperti lalu kalau tidak salah masalah pacar itu kemudian digerakkan satu kampung untuk melakukan pembalasan. Ya, begitu saja kemudian ini supaya menjadi ya. Terima kasih. Mumpung saya masih ingat, memang tidak ada bertanya Pak. Ya, sebentar Pak Mas ya. Terkait masalah jalan ditutup Pak. Nah, ya ini saya sampaikan ke Pak Lurah, Pak RW, Pak RT. Bapak Wali Kota sudah mengeluarkan edaran kepada masyarakat yang ada hajatan maupun ada kedukaan, itu jalan tidak boleh ditutup penuh. Jadi separuh kalau kan. Jadi dimaklumin sama pemerintahan Kota Palu. Nah, jadi sampaikan nanti kepada masyarakat kita apabila ada hajatan maupun adanya kedukaan, maka jalan itu tidak boleh ditutup penuh. Jadi masih ada separuh jalan itu untuk hilir mudik kendaraan. Nah, mungkin kalau di sini saya nggak ngerti bagaimana situasi kondisi simpang-simpang dan sebagainya, ya. Nah, nanti Pak Kasat Lantas jawab ini ya. Nah, penutupan terkait masalah jalan. Nah, ada lagi masyarakat bertanya, yang ditutup penuh bagaimana nih Pak? Nah, ini juga boleh. Ya, ini juga ada aturannya, ketentuannya. Ya, misalnya kegiatan itu sifatnya nasional, sifatnya provinsi, macam kayak acara Kampung Mandura kayak kemarin, atau Al Khairat kemarin menutup jalan, itu semuanya proses minta izin kepada kami Bapak Ibu sekalian. Ada izinnya itu resmi. Nah, maka bisa ditutup itu jalan, tapi kita bantu, kami kepolisian, kami bantu untuk merekayasa arus lalu lintasnya, sehingga masyarakat yang tadi kepentok, yang nggak tahu apa-apa, diarahkan ke kiri Pak Ibu. Nah, seperti itu. Ya, ini Pak Kasat Lantas, silakan dijawab dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang berhormati Pak Kapolresta, Bapak Lurah, Kelurahan Lere, para pejabat utama, Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan Jemaah Curhat. Sedikit saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi terkait dengan dalam hal penutupan jalan. Ya, di Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2012 sudah dijelaskan adapun kepentingan yang dimaksud dalam pasal 15 ya Pak ya. Penutupan jalan itu hanya untuk kepentingan seperti satu berkaitan dengan agama. Ya, sudah tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres yang di akhirat beragama perayaan hari besar atau ritual agama. Kemudian berkaitan dengan negara, misalnya kunjungan dari pejabat negara, ya Pak Presiden, Wakil Presiden. Nah, itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan olahraga seperti pertandingan dan perlombaan tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, kemudian yang keempat seni budaya, misalnya konser, festival, pertunjukan dan lainnya. Kemudian dalam kegiatan tersebut tentunya apabila melakukan penutupan jalan secara full menggunakan jalan provinsi, tentunya itu izinnya harus ke Polda. Ya, izinnya ke Polda. Tapi jalan kabupaten itu izinnya ke Pak Kapolres. Ya, apabila menutup akses jalur, tentunya apa yang sudah disampaikan dengan Pak Kapolres tadi, betul kita menutup jalur, namun juga kita membantu masyarakat untuk membuat rekayasa jalan. Tidak seolah-olah nanti kita tutup jalan, namun kita tidak buat rekayasa jalan.
kemana nanti arus lalu lintas kita alihkan. Nah, tentunya kita harus kalau memang ada izin dari Polda maupun ada izin dari Polres, tentunya Pak Kapolres akan merekomendasikan atau mendisposisikan kami sebagai Kasat Lantas yang melakukan pengalihan arus maupun rekayasa jalan. Kita akan sebelum kegiatan tersebut kita akan mensosialisasikan dulu kepada masyarakat, ya, mensosialisasikan kepada masyarakat baik itu melalui media sosial, elektronik, ya, media cetak. Kemudian supaya masyarakat tidak nanti terjebak dalam kegiatan penutupan jalan tersebut. Kemana arahnya, kemana ini lewatnya, ya tentunya kita sudah siapkan semua berbarikade bahwa tempat ini tidak bisa dilewati, kita arahkan ke tempat yang semestinya. Itu saja mungkin kemarin, mohon izin tambahan dari kami. Baik, terima kasih Pak Kasat Lantas. Saya kembalikan ke Bapak. Jadi ada beliau, ada 2 orang angkat tangan untuk sesi kedua. Baik, kita buka sesi kedua. Kita buka kembali 3 penanya. Silakan Pak. Tadi beliau udah ngangkat ini apa? Ya. Nanti beliau 1, ya 2, 3 sama Bapak ya. Ya, ya sama aja. 3 orang dulu. Ya. Ketua Risma ini Komandan. Ya, Ketua Risma, remaja masjid ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Terima kasih. Saya pikir dari awal. Nama saya Buyung. Ya, nama saya Buyung, Ketua Risma Alamin Kelurahan Lere. Orang Padang Buyung. Cuma namanya Buyung, tapi orang gaya asli. Iya. Namanya orang Sumatera Barat. Iya. Jadi terima kasih atas kedatangan Pak Kapolresta Palu melalui dari Bapak Kapolsek dan juga Babin Kamtimas sudah memfasilitasi. Terima kasih Pak Lurah Lere dan seluruh jajarannya, RT RW dan seluruh tokoh masyarakat. Saya tidak panjang lebar karena ibu-ibu sudah bisa, jangan terlalu panjang deh. Apa sudah mau jam berapa, mau sholat Jumat. Satu yang saya sampaikan di sini, bagaimana cara kami untuk melapor ketika terjadi sesuatu hal yang terjadi di lingkungan masyarakat. Karena itu berdasarkan persyaratan dan juga ada administrasi yang kita lalui dulu, seperti itu. Kedua, saya punya masukan karena Pak Kapolres tadi sudah sampaikan bahwa nomor HP sudah dibagikan. Yang saya tahu, kami selaku dari remaja ini pemuda, setiap buat kegiatan itu ada namanya prosedur. Itu tidak main telepon di mana telepon gue Pak, kami sudah tidak mungkin. Saya kena percaya karena bapak yang di belakang sana, bapak yang di belakang yang pakai kemeja itu pernah ketemu sama saya waktu ya Kasat Intel ketemu bahas soal Kampung Lere Festival. Di situ saya memang jadi bulan-bulanan karena saya harus melewati proses yang lambat. Festival sudah dilaksanakan pada hari itu pengalaman kemarin. Maksud saya Pak, saya memberikan masukan itu kiranya agar kita jadi pemuda atau ini ada juga Karang Taruna atau Pak Lurah langsung kita diberikan kesempatan itu dibangunkan LO untuk penghubung. Jadi satu pintu saja Pak. Kalau Bapak layani banyaknya ini nomor HP yang Bapak terima tidak bisa. Berarti satu orang yang betul bisa jadikan LO untuk menghubung ke Pak Kapolres untuk kiranya seperti apa langkahnya kita akan buat seperti itu. Itu saya dari saya Pak, supaya kegiatan-kegiatan kita buat ini Pak mudah. Karena ketemu sama Bapak itu pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga setengah mati kita. Pas pintu keempat itu sudah didorong Bapak. Gitu. Jadi kemungkinan itu yang diajarkan sama kami dulu Pak, bagaimana proses ketemu sama Bapak. Karena setahu saya yang sering bikin kegiatan itu tidak gampang Pak. Gitu. Apalagi main telepon, mustahil itu Pak. Ya, izinnya itu pun setengah mati. Tapi terima kasih juga Pak curhat ini Pak, supaya kami juga sadar akan buat kegiatan, supaya anggotanya Bapak yang di belakang juga bisa kami koordinasi untuk buat kegiatan Pak. Kami butuh sosialisasi.
Kami butuh masukan daripada kepemudaan. Soal kasus itu Pak, itu terjadi karena ada sesuatu hal yang memang kita terjadi seperti itu Pak. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan maka itu masalah itu tidak akan terjadi Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Santai. Iya, terima kasih. Mohon izin Pak, saya langsung saja. Nama saya Halid. Di Kelurahan Lere saya sama Karang Taruna, kemudian Satgas juga Pancasila. Saya langsung bertanya yang pertama terkait, ya mungkin tiada yang tanya ini untuk masa depan adik-adik saya. Mungkin bisa nanti dijelaskan terkait masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini saya jelaskan nanti Pak. Kemudian dan antisipasinya sudah sejauh mana sampai saat ini. Yang kedua, terkait masalah prioritas untuk putra daerah. Di sini Pak, mohon izin kami di Kelurahan Lere mungkin minim terkait masalah anggota kepolisian yang direkrut. Dalam hal ini kami minta kesediaan Pak Kapolresta beserta jajaran apabila di kemudian hari ada adik-adik kami yang mendaftar sebagai anggota kepolisian, Bapak lihat dari segi fisik dan juga mungkin prioritas dari dia punya pemikiran atau pemahaman, kiranya dapat diperhitungkan Pak. Iya, sampai saat ini yang saya tahu terakhir itu sahabat saya, saudara Asad, sekarang bertugas di Brimob, dan sampai saat ini kalau tidak salah tidak ada lagi. Iya. Kalau Pak Eko sudah pensiun, Asad sudah pensiun, sudah tidak ada anggota kepolisian dari Kelurahan Lere. Seperti itu. Mungkin bisa dipertimbangkan Pak ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Ketua RT 5 RW 1 Rusdin Banyo. Yang saya tanyakan Pak, masalah obat beredar di masyarakat, dari mana asalnya sebenarnya itu Pak? Sedangkan petugas, bandara, pelabuhan semua ada, kenapa bisa masih beredar? Terima kasih. Yang pertama saya jawab dulu pertanyaan dari Abang Buyung. Kalau di Padang itu udah itu artinya kakak, panggilan orang dari Sumatera Barat. Karena kebetulan ayah saya dari Sumatera Barat, makanya saya agak kaget kok namanya Buyung. Nah, cuman namanya saja tapi asli dari Kaili. Nggak apa-apa, nama itu bisa saja, yang penting hati kita NKRI kan, seperti itu. Baik, Bang Buyung, saya sharekan nomor HP saya itu maksud tujuan bukan untuk seperti keperluan untuk proses perizinan ini, itu bukan. Maksud saya apabila ada sesuatu yang sifatnya mau dipertanyakan, mau diinformasikan, silakan ke nomor HP saya itu, ya, itu maksud tujuan saya. Nah, terkait dengan masalah melapor apabila terjadi sesuatu di masyarakat, masyarakat silakan datang ke Polsek maupun ke Polresta Palu, datang nanti ke pelayanan SPKT. Di situ ada sentral pelayanan kepolisian terpadu, ya, yang memang 1x24 jam menerima kedatangan masyarakat untuk mengadu atau melapor. Begitu juga dengan Polsek. Nah, jadi seperti itu, datang ke Polres, ke Polsek untuk mengadu sesuai apa yang menjadi permasalahan problem yang terjadi pada diri kita pribadi. Nah, saya juga sudah sampaikan kepada jajaran Abang Buyung, ya, selama proses melayani masyarakat itu ya humanis gitu loh, senyum, kayak Pak Kapolres ini lah, senyum terus sama bapak sama ibu. Saya ajarkan seluruh anggota seperti itu. Memang tuntutan zaman sekarang itu seperti itu Pak. Jadi polisi-polisi sekarang ini saya lihat sudah tampilan polisi-polisi yang humanis Pak.
Nggak ada lagi yang melihara kumis yang melintang-melintang. Mohon maaf nih Pak. Kalau dulu tuh kan kumisnya melintang-melintang gitu. Coba Bapak lihat sekarang ada nggak tuh? Tuh kan sudah senior dan berumur semuanya ganteng-ganteng ya Pak. Nah, ya kalau dulu tuh kumisnya melintang Pak. Takut masyarakat. Sekarang sepertinya sudah nggak ada lagi, kita tampilan humanis semuanya. Ya jadi melapor ya Bang Buyung ya, datang ke Polsek ke Polres. Nah, masalah perizinan memang bidangnya Pak Kasat Intel. Tuh, makanya Abang Buyung akan ketemu sama beliau. LO-nya siapa ya beliau ini, nanti Bapak kasih nomor HP. Nah, silakan nih Bapak jawab ya masalah perizinan. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kapolresta Palu, jajaran PJU Polresta Palu, Pak Lurah, Pak Kapolsek, seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini dalam curhat bersama Kapolresta Palu terkait dengan pertanyaan Buyung tadi ya, Adek Buyung, untuk masalah perizinan yang kemarin ya. Kalau untuk perizinannya itu tidak, kami sudah diperintahkan oleh Kapolresta Palu untuk melayani setiap perizinan yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun nomor 60 tahun 2017. Jadi setiap kegiatan yang menghadirkan banyak orang itu harus memerlukan izin dari pihak yang berwajib ya, termasuk dari kami. Jadi sudah diperintahkan oleh Bapak Kapolresta bahwa kami harus melayani dengan baik dan tidak bertele-tele. Terkait dengan yang kemarin itu izinnya sudah keluar, ada terkait dengan masalah pengamanannya itu kemarin kalau tidak salah itu ya, dengan bagian operasi. Tapi sudah terlaksana dengan baik dan kami diperintahkan untuk tetap humanis dan melayani setiap permohonan dari masyarakat dengan cepat ya, seperti itu. Ada syaratnya memang terkait dengan kemarin itu, untuk permohonan izin itu ada persyaratannya yang harus kita penuhi. Keterangan dari lurah setempat di mana tempat itu dilaksanakan kegiatannya, kemudian kemarin masih ada PPKM, jadi ada Satgas COVID yang dan persyaratan-persyaratan lainnya. Nah itu ketika itu lengkap, kami akan proses dengan segera dan selesai. Saya kira itu. Kemudian terima kasih ya Bang Buyung ya. Nah jadi nanti LO perizinan itu di bawah ranah tanggung jawab dari Kasat Intel. Semua izin yang diajukan kami akan merespon. Jadi kita akan pelajari kegiatan itu dari sisi Kamtibmas. Jadi kalau misalnya memohon perizinan namun dari sisi Kamtibmas nanti akan menimbulkan permasalahan, itu nanti kami tolak itu biasanya. Daripada kita izinkan nanti dilakukan malah ribut, lebih baik tidak usah kita izinkan, selesai. Nah seperti itu ya Bang Buyung ya. Semua perizinan akan kita respon dan semua selama ini nggak pernah kita tolak ya Pak ya. Nah kecuali kemarin itu di Palu Utara mau melaksanakan pacu dayung di teluk dari mulai Tanjung Karang ke Taipa, karena tidak ada izinnya kita stop, tidak boleh kegiatan besok, jangan ada, nggak boleh. Nanti kalau ada apa-apa nanti kami lagi disalahkan kepolisian negara Republik Indonesia ini. Nah bukan berarti kami tidak bersahabat dengan masyarakat, namun semua yang diajukan izin itu tentu penuh dengan pertimbangan Kamtibmas, itu intinya. Nah seperti kayak festival lirik kemarin kan sukses itu, rame. Waktu itu saya sempat diundang, saya nggak hadir karena memang ada sesuatu yang memang saya tidak bisa hadir. Nah itu ya Bang Buyung ya. Oke. Kemudian Pak Mas Bang Halid sama Pak Rusdin ini bisa saya rangkai jadi satu terkait masalah narkoba.
Ya, Bapak kita tanya masalah masuk kok ada barang nih Kota Palu gitu loh. Padahal kita tahu di bandara, misalnya dari jalan, pelabuhan dan sebagainya. Termasuk Bang Halid tadi berbicara masalah penyalahgunaan narkoba, bagaimana antisipasinya anak saya dan sebagainya dan sebagainya. Langsung saya jawab saya. Masalah narkoba ini adalah problem kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita ini orang tua, seperti saya, seperti Pak Lurah, seperti Pak Kapolsek Palu Barat, dan Bapak seluruhnya dan Ibu, kita adalah tanggung jawab utama bagaimana kita untuk menjaga anak kita agar tidak terpengaruh kepada obat-obatan terlarang tersebut. Ini tanggung jawab kita sebenarnya. Kalau anak kita terlibat pengguna atau pengedar narkoba, saya berani ngomong Bapak Ibu sekalian, yang saya salahkan orang tuanya. Kok bisa si anak ini nggak terawasi? Tuh pertanyaan saya, kok bisa? Contoh misalnya, saya kan juga punya anak Bapak Ibu sekalian. Tiap hari saya lihat anak saya, contoh kayak saya ini Bang Halid ini. Anak saya kan jauh dengan saya ini. Anak saya itu sekolah, kuliah di Jakarta. Saya ada di Palu. Saya jarang pulang Ibu, tak bisa pulang. Kenapa saya nggak bisa pulang? Karena saya punya tanggung jawab. Bagaimana saya menjaga Kamtimas di Kota Palu ini? Tuh, contohnya itu Bang Halid. Jarang pulang saya. Paling-paling ketemu sama anak itu melalui video call. Nah, pas libur kemarin ketemu. Nah, tetapi saya punya tanggung jawab. Saya awasin anak saya. Saya kasih tahu anak saya ikuti perkembangannya, kepada siapa dia bergaul. Ini tanggung jawab. Jadi kiat-kiat kita itu Pak Ibu sekalian, ruang yang paling terkecil yang menjadi tanggung jawab kepada anak kita. Suaranya hilang. Tes hilang, mati lampu. Suara baterainya Pak. Kata baterainya itu bunyi. Apa pengaruh dari suara saya kedengaran Bapak Ibu ya? Apa-apa. Yang pertama, ruang terkecil yang menjadi tanggung jawab adalah keluarga. Ayah, ibu, kakak, adik, kita bersama-sama harus punya prinsip, berkomitmen untuk saling menjaga dan memelihara. Itu dulu yang harus kita perbaiki, ya. Karena sasaran dari narkoba ini adalah salah satu mungkin dari anak-anak kita, keluarga kita. Sudah itu jawabannya. Yang kedua, di sekolah. Anak kita kalau sudah tidak di rumah, berarti pagi sampai siang di sekolah. Ini tanggung jawab guru-gurunya. Jadi selama anak kita berada di sekolah, guru-guru yang ada di sekolah tersebut bertanggung jawab penuh kepada anak-anak kita, putra-putri kita. Makanya ada aturan di sekolah itu. Tidak boleh keluyuran, jam bel istirahat, tidak boleh keluar dari lingkungan, di dalam saja ada kantin di belakang, sebagainya. Itu silakan masing-masing aturan sekolah-sekolah yang berlaku. Yang ketiga ini yang rawan ini, Bapak Ibu sekalian, pengaruh lingkungan. Nah, kita harus jeli Bapak Ibu sekalian, ya. Kita harus perhatikan. Kalau anak kita ini misalnya sering tertutup, murung di mana? Di kamar, tertutup dengan orang tuanya, tidak mau bersosialisasi dengan keluarga, kemudian kita lihat dia pergi menghilang, ini ada apa? Harus berpikir kita gitu loh. Ya. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian perkataan orang-orang tua. Kalau engkau pengen menjadi seorang alim ulama, maka bergaulah kau dengan alim ulama tersebut. Niscaya kau akan menjadi alim ulama. Saya yakin itu abang sekalian, bapak-bapak ibu sekalian. Tapi kalau kau pengen menjadi penjahat, maka bergaulah kau dengan penjahat. Maka mutlak kau akan jadi penjahat.
ini pengaruh dari lingkungan sosial masyarakat, sangat sekali mempengaruhi. Nah, jadi kembali lagi kalau ini terjadi di lingkungan masyarakat, ya tugas kita orang tua untuk menjaga anak-anak kita supaya terbebas dari narkoba. Itu kali. Kemudian Bapak bertanya sama saya, Pak, ini narkoba ini tidak pernah selesai, ada terus dan sebagainya. Saya juga bingung kenapa itu bisa terjadi. Pak Ketua. Nah, kan Pak, tinggal Bapak tungguin saja, tinggal Bapak datangin saja. Bandara berarti lintas udara, pelabuhan lintas laut, darat terminal kita darat, Bapak tumpangin aja. Memang gampang kita bicara Pak, tapi tidak seperti itu terjadi sebenarnya. Pak, Ibu sekalian, terkait dengan masalah narkoba ini kejahatan transnasional Pak. Kejahatan yang sifatnya sudah lintas antar negara. Dan kejahatan narkoba ini kejahatan yang sangat-sangat menjanjikan. Kalau narkoba ini Bang Halid legal, halal, tidak dilarang oleh undang-undang, saya termasuk salah satu orang yang ikut berdagang narkoba Pak. Karena menjanjikan 1 gram sabu-sabu itu 1 juta harganya. Coba Bapak, 1 gram itu, 1 gram sabu-sabu itu 1 juta harganya. Kalau itu legal, kalau itu diperbolehkan, saya juga mau berdagang itu biasa cepat kaya Pak. Tapi karena barang ini tidak boleh beredar, karena barang ini memang harus ditiadakan, ya, harus dimusnahkan, harus ditiadakan, maka itu harus kita basmi secara bersama-sama. BNN, Badan Narkotik Nasional, itu sekelas negara Pak, dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Buat apa? Buat untuk menanggulangi masalah narkoba. Berarti permasalahan narkoba ini bukan masalah Kota Palu saja, menjadi permasalahan negara. Makanya dari awal saya sampaikan, yang menjadi tanggung jawab supaya anak-anak kita tidak terpengaruh narkoba, orang tuanya, itu jawabannya. Jadi masuknya barang ini Pak, para pelaku narkoba ini sudah pinter Pak. Ngapain saya melalui bandara? Ngapain saya melalui pelabuhan yang resmi? Pasti ada bea cukai. Bandara melalui ekstrai, ketahuan. Caranya gimana? Ya pandai-pandai saya. Gimana caranya saya masukkan barang ke Kota Palu? Itu jawabannya Bapak. Nah, entah nanti dititip sama keluarga kita selaku kurir, masuk 1 kilogram, betul kan Pak? Siapa yang bisa tahu Pak? Contoh saja Pak, mohon maaf nih Pak, saya punya niat jahat ya misalnya, saya lakukan Pak, berhasil, Bapak nggak tahu kan? Nah seperti itulah mereka. Gimana caranya barang ini bisa masuk ke Kota Palu? Nah, seperti itulah fakta sesungguhnya. Kemudian terkait dengan masalah kami Pak, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Res Narkoba di bawah pimpinan Pak Martin Kanda, saya sudah berkomitmen, saya sudah bicara dengan Pak Wali Kota, saya sudah bicara dengan Ketua BNN Kota Palu, dan saya juga sudah bicara di stasiun televisi Provinsi Sultan. Saya menyatakan perang dengan narkoba. Oleh sebab itu, apabila Bapak Ibu sekalian mendapatkan adanya informasi yang pasti bukan fitnah, oh itu dah, itu gunanya tuh Abang Buyung tadi. Nah itu nomor HP saya tadi itu. Misalnya Abang Buyung nih tahu, Pak, ini ada orang yang kena narkoba Pak. Saya lihat ini gimana? Nah, informasi itu sangat kami butuhkan. Oke, baik. Kemudian Bang Halid terkait masalah prioritas pemuda-pemudi lere yang masuk anggota Polri. Jadi masuk Polri ini tidak berbayar, alias gratis. Masuk Polri ini melalui proses administrasi dan melalui proses seleksi, melalui tahapan-tahapan, ya, mulai dari administrasi,
tinggi badan, berat badan, seperti itu. Administrasi yang lain-lainnya, kemudian seleksi yang selanjutnya kesehatan, harus sehat kita. Nggak boleh pakai kacamata kayak saya ini karena saya tak jadi polisi. Pakai kacamata nanti saya kabur. Nggak boleh pakai kacamata. Matanya minus, tidak boleh. Ada ketentuannya. Berapa saya nggak paham, itu orang dari SDM. Kemudian jasmani, harus punya kemampuan fisik kita, lari, pull up, sit up, shuttle run, renang. Itu contohnya Abang Halid. Jadi semuanya itu melalui seleksi. Nah, seleksi itulah yang menyebabkan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Itu secara umum seperti itu tuh Bang. Nah, terkait masalah permintaan Abang tadi, kalau bisa Pak, kami yang pemuda-pemudi dari mana? Dari Kampung Lere ini, Kelurahan Lere ini bisa diberikan prioritas, ya mungkin itu nanti saya sampaikan sama Pak Kapolda. Ya, tetapi secara umum seperti itulah seleksinya, semuanya transparan, melalui aturan, melalui proses, dan yang lulus itu adalah putra-putri terbaik bangsa kita yang menjadi anggota Polri. Itu jawabannya Bang. Oke Bang ya. Oke, saya rasa sudah terjawab semua ini. Nah, saya kembalikan lagi ke Pak Kapolsek, ini pukul 11. Jadi satu sesi lagi pertanyaan, 3 pertanyaan, karena nanti waktu pasti sampai setengah 12. Setelah itu kita foto bersama, kita persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat. Satu sesi lagi 3 pertanyaan. Saya silakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bapak Kapolresta. Jadi kita buka lagi sesi terakhir, sesi ketiga. Silakan 3 pertanyaan. Ya, 1, 2, 1 lagi. Yang lain ada? Yang lain? Kalau tidak ada, kembali ke Fadlan. Oke, ya silakan Pak. Ya, ini maju bertanya ini karena masih terima kasih Pak Kapolres untuk kedua kalinya. Pak, saya sebagai ketua RT ada beberapa orang tua menanya tentang untuk rehabilitasi pengguna narkoba. Nah, di mana tempatnya? Saya sudah dengar ada beberapa rumah sakit di Kota Palu. Ketika anaknya ibu mau direhab, bagaimana prosesnya itu? Melapor ke mana? Apa dibawa langsung atau gimana? Nah, jadi masukan dari orang tua itu, saya dia tanya sama RT, mana RT kan? Saya coba bertanya, mau kemana dia untuk direhab? Nah, itu terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutar dari Jalan Khairul Hidayat. Cuma satu saja Pak, siapa tahu ada yang bisa jawab masalah yang habis kena tsunami kita di Kampung Lere ini. Ya, terima kasih Pak. Memberikan arahan, masukan untuk arahan untuk khususnya Kelurahan Lere. Saya buka topik Pak supaya jelas. Nama saya Baharudin, dalam kurung dipanggil sehari bahwa maksudnya kampung urus nelayan Pak. Itu kalau hujan Pak, banjirnya itu luar biasa. Termasuk di jalan Pangeran Dayat. Satu contoh Pak, hujan tadi malam Pak, airnya itu di Rusunan Pak masih ada Pak. Karena kenapa? Karena renasenya itu Pak kurang beranu Pak. Muat itu air banjirnya itu Pak. Jadi saya minta dengan hormat, kalau bisa Pak, di lingkungan kami itu Pak, tolong diperhatikan, kasihan masyarakat itu Pak. Kalau hujan Pak, angkat jalan Pak, baru berjalan, karena hujan itu tidak tahu kemana. Jadi mungkin cuma itu satunya usulan Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Sahir.
Saya jawab nanti dilanjuti sama Pak Kasat Narkoba. Ada yang bertanya juga kepada saya saat itu, Pak, anak kami ini pengguna narkoba nih, pakai sabu-sabu. Tapi kami takut, nanti kalau kami lapor sama Bapak, anak kami pemakai narkoba, nanti Bapak tangkap anak kami. Nah, seperti itu. Ada yang bertanya seperti itu kepada saya. Padahal saya ini, Pak, bingung. Saya membuat anak saya ini bisa jauh dari narkoba. Kalau kami udah kewalahan ini, mungkin ada caranya gimana, Pak? Tapi kami takut. Nah, maka saya sampaikan, tidak usah takut Bapak Ibu melaporkan anaknya kepada kami. Ya, tidak ada pasal hukum yang akan menjerat anak ibu sekalian. Kalau memang benar anak ibu itu pengguna narkoba, dia mengguna narkoba, mengkonsumsi narkoba, ketergantungan, tidak ada sanksinya kepada hukum apabila Bapak Ibu sekalian melapor kepada kami. Itu satu dulu, Pak. Nah, laporkan saja. Kalau tidak dilaporkan, nanti anak kita ini makin menjadi ini barang. Laporkan kepada kami. Tidak ada sanksi hukum kalau dilaporkan. Karena memang ini kesadaran dari orang tuanya menyerahkan kepada kita agar anak kami ini bagaimana caranya untuk supaya bisa baik kembali, sehat kembali. Jadi tidak ada pasal hukumnya, Pak. Silakan dilaporkan. Dan itu kami apresiasi. Kalau ada orang tua yang menyerahkan anaknya agar direhab, kami apresiasi. Itu yang betul. Nah, tepuk tangan dulu, Pak. Yang kedua, terkait masalah rehab ini di mana, Pak? Bagaimana caranya, Pak? Teknisnya bagaimana? Nanti Pak Kasat Narkoba yang menjawab. Ya, tapi yang jelas kami dari jajaran Satres Narkoba bertugas untuk melakukan tindakan represif. Kami tahu ada pelaku pengguna, kami tangkap. Tapi terkait dengan masalah rehab ini ada tempatnya. Ini Pak Kasat Narkoba yang akan menjawab. Silakan, Bapak. Iya. Baik, terima kasih. Izin kemudian. Terima kasih kesempatan diberikan. Pertanyaan Pak Wahab, Pak Sahir ya, masalah di mana kita mau anak kita yang mau direhab, Pak. Jadi kalau Bapak ragu-ragu misalnya ini, nanti hubungi saya saja, Pak. Bisa nanti di Polres Kota, di Polresta dengan tim kita. Ada kan di tim Polresta itu ada masuk terlibat tim juga untuk tim rehabilitasi. Di situ banyak, Pak, ada dari jaksa, ada dari pihak BNN, tapi semua kita serahkan ke BNN. Kalau Bapak tidak tahu tempatnya, ke Polres saja, nanti hubungi saya, Pak. Itu tempatnya di BNN Kota. Terus nanti kalau ditindaklanjuti di Kota Palu ini sudah ada tempatnya di Rumah Sakit Umum Luta Palu. Itu saja, Pak. Nanti ambil nomor saya, Pak, boleh dicatat. Terus saya tahu Bapak malu-malu ragu, nanti japri ke saya, Pak, RS secara Bapak mau laporkan silakan. Ada informasi begini-begini, Pak, silakan. Bapak Ibu catat nomor HP saya 0813 411 0333. Nomor cantik, Pak. Jangan ragu-ragu, Ibu, karena Pak Kapolres tadi sudah memberikan statement. Kami pihak Kapolresta dengan jajaran perangi narkoba. Jadi kami tidak main-main, tidak pandang bulu. Itu saja, Bapak Ibu, dari kami. Sekian, terima kasih. Apabila nanti di jalan di tempat ada oknum anggota polisi, Bu, nah Ibu lapor sama saya. Nggak usah takut, Bu. Ya, serius. Ya, data Ibu saya simpan, Bapak sekalian. Kalau memang ada oknum anggota Polri yang bermain-main narkoba, misalnya di Kampung Lere ini, terbukti ada ya entah pengedar atau apa, Bapak lapor sama saya. Ya, itu oknum. Itu yang merusak citra Polri, ya itu dia. Merusak citra TNI juga itu dia orangnya. Kalau ada oknum TNI, nah itu dia.
Ya orang-orang kayak gitu tuh udah lebih baik dimusnahkan saja. Nah, saya setuju kata ibu. Tepuk tangan buat ibu tuh. Baik. Kemudian terkait masalah pertanyaan dari Pak Muhtar, masalah korban tsunami sampai di mana bantuannya. Kemudian Pak Harudin tadi ya Pak ya, masalah pantau kebanjiran. Ini mungkin saya serahkan ke Pak Lurah ya Pak ya. Karena memang bukan bidang kami Pak. Kami nggak bisa menjawab sampai di mana sih jauhnya bantuan ini, masalah banjir ini gimana ini, kami bukan tugas kami Pak itu tugas dari pemerintahan Kota Palu. Nah, saya serahkan kepada orangnya, mungkin Pak Lurah nanti bisa disampaikan. Silakan Pak ya. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Saya langsung saja. Dua pertanyaan tadi mungkin saya jawab sekaligus saja. Jadi mengenai khusus banjirnya dulu. Banjirnya, bahwa banjir ini khusus di wilayah Kelurahan Lere. Kita juga sebenarnya, saya sendiri juga bingung ini bagaimana mau jawab bahwa banjir ini dia kiriman dari atas. Kiriman dari atas, kita ini dampak saja, dampak. Mungkin secara ini kita tidak ada yang bisa kita lakukan. Kedua, saya pernah berkoordinasi dengan dari Dinas PU. Saya sampaikan ini persoalan di sini. Saya bilang, Pak, apa yang kita lakukan Pak? Kadang tidak hujan, tiba-tiba banjir. Ya, gitu. Jadi jawabannya di sana. Kita juga agak ini Pak, karena kalau kita singgung masalah apa, bukan drainase apa ini, sungai itu bukan wilayah kita, itu wilayah provinsi. Berarti kita harus koordinasi lagi, berarti butuh waktu lagi itu. Ya. Nah, sekarang perencanaan pemerintah kota, bahwa pemerintah kota juga sedang memikirkan, sedang merencanakan akan dibuatkan tanggul-tanggul, tapi itu butuh proses. Mungkin insya Allah tahun depan atau tahun ini mungkin sudah ada sedikit realisasi. Terus apa yang kami lakukan di sana Pak? Untuk sementara ini menyelamatkan diri dulu. Artinya yang sederhananya begitu. Nah, tetap nanti ada tindakan-tindakan selanjutnya, misalnya kayak yang kejadian kemarin kan, tetap ada upaya. Cuma untuk mengantisipasi itu, mungkin kita masih sampai di situ dulu. Saya kira itu barangkali saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Baik Pak, nanti permasalahan sungai ini kan ada balai sungai Pak. Nah, yang di Kementerian PUPR. Nanti saya juga berupaya bicara nanti sama Bapak Komandannya. Nah, kalau kemarin itu kan Pak Taufik, beliau sudah pindah. Ini baru, saya belum kenal. Tapi nanti ini saya sampaikan nanti Pak. Ya, masalah kebanjiran sungai ini Pak Harudin, Pak ya. Saya sampaikan nanti. Memang ranahnya tadi di provinsi tadi Bapak bilang ya, untuk membangun tanggul-tanggul dinaikin supaya air yang ada di sungai ini tidak meluap dan mengenai pemukiman masyarakat di sekitarnya ya Pak ya. Nah ini baik. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian nggak ada. Oh, masih ada satu pertanyaan lagi ya. Tidak apa-apa Pak, silakan ya. Ini Pak, mau dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Pak untuk Pak Lurah. Jadi saya bertanya ini tentang tadi sudah sampaikan teman-teman kita masalah tsunami yang lalu. Ini sekarang Pak, lokasi kami itu jelas di Jalan Cimicumi dan rekan-rekan kami semua ini. Sampai saat ini saya bertanya Pak Lurah, apakah bisa digunakan kembali atau aturan baru mau diapakan lokasi kami itu? Karena itu ada sertifikat dan kami hak milik. Nah dulu kan itu dari kepolisian dulu, dari juga Koramil mengatakan tidak boleh diganggu dulu tanah itu, lokasi itu karena bukan aturan. Nah sekarang Pak kami mau bangun, mau bikin pondok, masih di dalam dulu. Nah sekarang kita butuh perumahan untuk anak-anak daripada bakos anak-anak terus menerus. Nah sekarang Pak Lurah bisa memberikan kami jawaban apakah lokasi ini bisa kami manfaatkan kembali atau tidak bisa, supaya kami ada kejelasan di situ. Dan bukan cuma saya Pak, banyak teman-teman lain yang punya lokasi tidak bisa dimanfaatkan lagi karena ada katanya tolak aturannya segala macam, merah segala macam. Ini yang saya tanyakan perjelas supaya kalau ada aturannya
saya mungkin dikopikan dan sebagainya. Ini karena pertama ini Pak yang akan hadapi ini dari kepolisian, dari Koramil ini yang di lapangan selalu kita hadapi. Nah, itu kali Pak untuk penjelasan dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya langsung jawab lagi. Jadi saya menjawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai lurah, bahwa memang daerah zona merah, khususnya daerah Cumi-Cumi ini memang sudah dilarang untuk membangun baru. Gitu. Jadi kemarin kita ada pertemuan di ruang asisten 2 tentang pelarangan itu, bahwa ada pertanyaan bagaimana dengan bangunan yang sudah ada. Jadi di situ disampaikan bahwa itu namanya keterlanjuran. Artinya bangunan itu ketika ada masih bisa digunakan, tapi tidak ada izin untuk pembangunan baru. Nah, jadi memang dilarang itu untuk yang dari nol kita bangun kembali. Tapi kalau masih sudah ada bangunan di situ seperti ruko-ruko yang masih bisa digunakan, itu masih bisa digunakan kembali. Jadi itu secara ringkas yang saya ketahui dari sana. Tapi kalau Bapak lebih ini lagi, langsung ke dinas terkait Pak, karena saya sebagai lurah ini tidaklah merubah keputusan saya. Bagaimana hasil dari sana itu saya sampaikan lagi, atau itulah yang saya pegang dasar itu. Kalau Bapak ingin mungkin dari kosong mau bangun kembali memaksa, nanti Bapak ke dinas terkait, tata ruang atau dinas PU. Saya kira itu saja mungkin Pak. Ya. Kalau bahwa bangunan sudah ada, bisa diteruskan. Tapi bangunan ini rusak Pak. Kok bisa direhab kembali digunakan untuk usaha properti? Nah itulah itu masalahnya kan. Kalau kita masyarakat kecil, kita usaha mungkin pondok pun dilarang. Kita mau hidup di mana? Saya jawab dulu Pak. Iya, saya gitu. Saya sudah sampaikan tadi, saya punya batasan di sini karena saya tidak merubah keputusan. Apa yang diputuskan dari sana itu lagi yang saya sampaikan. Seperti saya sampaikan tadi, saya ulang lagi. Kalau itu bangunan sudah ada, masih berdiri, masih bagus, itu masih bisa digunakan, atau keterlanjuran namanya. Tapi kalau dia hancur atau mau dibangun kembali, itu dilarang atau tidak bisa. Nah kalau Bapak misalnya memaksa, maka jangan dengan saya ke dinas terkait. Bagaimana itu Pak? Nah, sesuai Bapak bilang tadi, kita ini warga, ya kalau saya sebagai lurah bangun saja, kan kita punya kan ya silakan. Tapi ada aturan Pak, aturan yang harus kita ikuti, dan kami sebagai aparat yang di bawah tentu tidak bisa merubah keputusan yang sudah ada. Apa yang ditentukan di sana kita kerjakan. Gitu. Oke Pak, saya kira cukup. Nanti selanjutnya tinggal Bapak koordinasi di atasnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menambahi tadi, Bapak juga bisa mungkin, kan Pak Wali Kota ini tiap pagi habis sholat subuh sampai pukul 7 kan terima tamu Pak di rumahnya itu. Nah iya, habis sholat subuh sampai pukul 7 setiap hari beliau menerima warganya untuk datang. Nah mungkin Bapak bisa datang sampaikan ke Pak Wali Kota, ini gimana Pak Wali. Nah mungkin Pak permasalahannya ada daerah-daerah yang memang dilarang bangun itu karena daerah sesar. Tempat ini pertemuan lempeng apa yang membuat seperti contohnya likuifaksi. Nah itu nggak boleh dibangun di sana. Itu memang tanahnya itu memang mungkin berbahaya untuk 10 puluhan tahun sampai ratusan tahun ke depan lagi. Nah itu penyebabnya mungkin. Jadi ada ahlinya di sini. Nah silakan nanti Bapak mengadu datang ke Pak Wali Kota atau dinas terkait yang disampaikan sama Pak Lurah tadi. Ya Bapak Ibu sekalian, itu saja pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri kami, Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga kepada Bapak Ibu sekalian warga Kelurahan Lere. Dan apa yang tadi menjadi curhat akan kami tindak lanjuti terkait masalah debu tadi Pak Kasalantas, ya Pak Kasalantas. Nah, langsung saja dipanggil. Kalau dipanggil tidak mau datang, bersurat. Nah itu, dipanggil secara lisan tidak mau datang, bersurat. Ya, nah, kita punya hak untuk mempertanyakan itu juga, karena itu memang persyaratan mereka untuk bisa ya membuat nyaman, membuat nyaman lingkungan di mana mereka bekerja. Ya, itu akan kita tindak lanjut Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Setelah ini kita mungkin foto bersama. Setelah itu saya mohon pamit, saya kembali lagi ke Polresta Palu karena masih ada tugas yang harus saya kerjakan setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Nanti dari atas aja. Bisa Pak duduk mungkin di bawah Pak. Maju maju. Boleh. Siapa ya?